Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang mata kuliah dari Bu Dosen Rosi Kusuma Serli dengan judulnya Interaksi Manusia Komputer. Yang akan kami presentasikan itu adalah berjudul Perancangan Sistem Informasi Rawat Inap Berbasis Desktop Puskesmas Waiwerang, diajukan oleh teman saya Ignatius Gerisaon dengan NIM 1219770, dengan saya Hafsa Mutmainah Effendi 12192040. Dan di sini saya akan mempresentasikan apa yang sudah dirancangkan. Yang pertama, di sini ada abstrak, yaitu Puskesmas adalah unit pelaksanaan teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagai wilayah kecamatan. Yang kedua, di sini ada daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pembahasan, yang ketiga ada struktur organisasi dan activity diagram prosedur sistem berjalan. Yang keempat yaitu penutup. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan di sini sistem informasi merupakan faktor penting dalam suatu instansi, terutama instansi pelayanan masyarakat yang memiliki tingkat rutinitas yang tinggi dan pengelolaan data yang termanajemen. Sistem informasi digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyediakan informasi, data, dan informasi yang diperoleh suatu instansi terus-menerus bertambah banyak. Dari kutipan Magdalena tahun 2011. Yang kedua, di sini pembahasan yaitu 3.1 yang kita ambil dari makalah, yaitu tinjauan umum Puskesmas. Puskesmas Waiwerang terletak di Kabupaten Flores Timur, NTT. Karena di lingkungan yang padat penduduk, maka memudahkan bagi warga. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya antrian yang sangat panjang, didirikanlah Puskesmas Waiwerang serta profesionalisme kerja pada pegawai Puskesmas Waiwerang. Maka diharapkan mutu pelayanan yang baik dan tidak meninggalkan standar pelayanan yang akurat. Sejarah dalam Puskesmas Waiwerang ini adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Nah, di sini kami mengambil kutipan yaitu dari Mahatma Gandhi, yaitu hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Yang ketiga ada struktur organisasi. Di sini ada kepala puskesmas, yaitu terdiri dari tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan perancangan dan anggaran. Dan di sini juga di dalam kepala puskesmas ada pengendalian masalah kesehatan, sumber daya kesehatan, pelayanan, kepala kesehatan, yaitu kesehatannya ada kesehatan keluarga, kesehatan sarana, dan komunikasi. Struktur organisasi dan fungsi dari setiap bagian sebagai berikut. Kepala puskesmas mengkoordinasikan pelaksanaan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil, dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan, melaksanakan upaya rujukan, serta pelaksanaan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayan Puskesmas Waiwerang. Fungsinya adalah yang pertama, pengkoordinasian pelayanan medis. Yang kedua, pengkoordinasian pelayanan penunjang medis atau non-medis. Yang ketiga, ada pengkoordinasian pelayanan dan asuhan keperawatan.
Activity diagram prosedur sistem berjalan. Yang pertama di sini adalah pasien, yaitu ada pendaftaran registrasi, yaitu memeriksa kelengkapan data. Yang satu diinput lah data pasien, atau tidak melengkapi data yang pemeriksaan pasien, ada mengambil obat. Terus terakhir ke memeriksa pasien, melakukan tindakan medis, setelah itu pemberian obat, resep obat. Di sini ada prosedur sistem berjalan, prosedur pendaftaran. Setiap calon pasien yang akan melakukan pengobatan, pasien datang ke bagian administrasi untuk memberikan berkas berupa fotokopi KTP untuk dibuatkan kartu pasien, dan bagian administrasi mencatat pendaftaran berdasarkan fotokopi KTP dan dimasukkan ke arsip pendaftaran. Setelah itu bagian administrasi memasukkan medical record pasien ke dalam arsip medical record. Yang kedua, prosedur obat. Bagian administrasi mengambil data pasien dari medical record dan diberikan kepada dokter yang bersangkutan untuk memanggil pasien. Setelah itu dokter memeriksa, menanyakan keluhan pasien yang sedang mengalami sakit, maka dokter membuatkan resep obat yang nantinya sebagai bukti laporan dan disimpan ke dalam arsip berobat. Yang terakhir adalah prosedur pembuatan laporan. Setiap bulan, bagian administrasi membuatkan laporan berdasarkan arsip pendaftaran, arsip berobat, dan pembayaran yang nantinya diajukan kepada pemimpin klinik. IRD Entity Relation Diagram. Di sini ada IRD login, yaitu memasukkan input data pasien, yaitu pendaftaran, dan didaftarlah data pasien. Setelah itu pemeriksaan, setelah pemeriksaan ke resep obat, setelah resep obat, setelah itu pembayaran, ambil obat, setelah itu keluar. Dan di sampingnya adalah apoteker, nama obat, dan di sini ada kode obat dan harganya. Yaitu apoteker itu pembayaran obat dan mengambil obat. Terus ke pasien, dan pasien mengambil nomor pendaftaran dan nama pasien, isi, jenis kelamin, alamat, dan umur. Setelah itu diperiksa ke pasien dokter, yaitu nomor pendaftaran. Pasien dokter yaitu memeriksa ID, nomor pendaftaran, dan mendaftar nama petugas, kode adminnya, kode petugas, jam jaga adminnya, terus memeriksa data. Setelah itu ke administrasi dokter, di situ ada kode petugas, ID dokter, dan menyimpan data. Setelah itu dokter, nama dokter, dan ID dokter memeriksa atau spesialis. Entity Relation Diagram yaitu rancangan perangkat lunak berguna untuk menggambarkan data-data dalam bentuk grafik serta hubungan antar data diperjelas dengan adanya fungsi relasi. Masing-masing bagian mempunyai tugas, yaitu satu, seorang petugas hanya bertugas satu bagian. Yang kedua, setiap pasien hanya bisa daftar ke satu administrator. Yang ketiga, setiap administrator bisa melayani banyak pasien. Yang keempat, administrator bisa memberikan data ke beberapa dokter. Yang kelima, dokter bisa memeriksa beberapa pasien. Dan keenam, pasien bisa diperiksa beberapa dokter. Dan yang ketujuh, memberikan resep obat ke satu petugas apotik. Dan yang ke-8, memberikan obat ke beberapa pasien. Baik, terima kasih. Dan saya akan menyerahkan kepada teman saya, yaitu Ignatius Gerisaon. Saya Ignatius Gesaun. Di sini saya ingin menjelaskan hasil dari analisa implementasi aplikasi rawat inap berbasis desktop pada puskesmas. Untuk bagian pertama yaitu halaman login. Di sini ada dua kelompok kategori, yaitu username dan password. Untuk dua kelompok kategori ini bisa kita sebut dengan user. User yaitu di mana segmen pengguna atau user harus melakukan pengujian testing, di mana pengguna terlebih dahulu memasukkan username dan passwordnya, bertujuan memvalidasi sistem data usernya ke permintaan untuk masuk ke menu selanjutnya. Kita lihat pada halaman login ini tidak ada header dan footer.
Jadi untuk desain interface-nya pada halaman login ini tidak efisien. Kita lanjut pada desain interface halaman pendaftaran pasien. Untuk interface pada halaman pendaftaran pasien terdapat 3 bagian, yaitu header bagian atas, sidebar bagian tengah, dan bagian navigasi atau submenu bagian kiri. Untuk desain interface pada halaman pendaftaran pasien ini tidak ada bagian footer. Nah, sekarang kita lihat pada bagian headernya. Untuk tata letak logo puskesmas serta penggunaan font tidak efisien atau masih belum rapi pada tata letaknya. Untuk bagian kiri, bagian kategori submenu, pengelompokan menu-menunya tidak terurut dan hanya beberapa menu kategori pada bagian ini. Kita lihat pada ID usernya, serta logo image-nya juga belum begitu sempurna. Nah, untuk itu kami akan memperbaiki desain interface pada halaman pendaftaran pasien ini. Kita lanjut pada bagian tengah sidebar. Pada bagian ini, untuk pengguna font dan bahasanya kita lihat sudah sedikit sempurna dan jelas. Kekurangan pada sidebar ini yaitu pengelompokan di mana pada urutannya tidak terurut, serta penggunaan text box-nya belum dijelaskan, dalam arti tidak ada user pengguna pasien yang mendaftar. Jadi bisa kita simpulkan desain interface pada halaman pendaftaran pasien ini ketidakjelasan penggunaan fungsi sebagai permintaan kebutuhan pengguna serta fungsi yang belum konsisten. Kita lanjut pada desain interface halaman pendaftaran rawat inap. Untuk bagian pengelompokan pada halaman pendaftaran rawat inap ini, kita lihat desain tampilan yang baik pada bagian halaman pendaftaran header ini. Untuk bagian header, desain yang kurang baik. Tampilan penggunaan fontnya tidak rapi, begitu juga logonya yang letaknya kurang baik. Kita lihat pada bagian tengah sidebar. Kontrol serta tampilan yang kurang konsisten atau tidak rapi pada penggunaan fontnya, serta tidak ada tombol di mana pengguna harus memilih nomor kamar dan lain-lain. Untuk bagian kiri pada submenu, simbol atau ikonnya kurang rapi untuk ukuran ikonnya. Dan pada desain interface halaman pendaftaran rawat inap ini tidak ada bagian footer atau bagian bawah. Kita lanjut pada bagian desain interface tampilan detail pembayaran. Untuk bagian desain antar mukanya tidak baik, serta tampilan tidak tersusun rapi, serta fungsi penggunaan kontrol yang membingungkan pada bagian header. Tampilan bagian tidak efisien pada bagian tengah atau sidebarnya. Informasi yang ditulis atau digunakan tidak rapi. Masih belum terurut pada bagian kiri submenu, sama seperti desain interface sebelumnya. Kita lanjut pada desain interface halaman administrator. Untuk desain tampilan keseluruhannya tidak tersusun rapi dan fungsi kontrol kebutuhan pengguna yang membingungkan. Pada tabel box ukurannya kurang tepat dan tombol page scrolling yang tidak jelas tidak efisien. Untuk bagian kiri submenu sama seperti desain sebelumnya,
yang masih belum tepat pada urutan serta ikonnya yang ukurannya masih kurang baik atau kurang tepat. Jadi untuk desain interface keseluruhannya akan diperbaiki untuk kedepannya agar lebih konsisten dan lebih baik serta tersusun rapi pada desain-desain pada desain-desain aplikasi rawat inap berbasis desktop ini pada puskesmas. Untuk ini sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.